Hai semuanya, perkenalkan nama aku Aziz Salsabila dari kelas 11C. Di sini aku akan menjelaskan fungsi-fungsi dari organ reproduksi pada manusia nih. Yang pertama itu ada organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, yang kita jelaskan ini laki-laki dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada penis. Penis ini adalah alat kelamin terluar yang berfungsi untuk mengalirkan cairan urin dan sperma. Terus ada skrotum. Skrotum ini adalah kulit yang bergantung di bawah penis. Ini berfungsi untuk menjaga suhu dari testis itu yang sekitaran 2-3 Celcius, lebih rendah dari suhu tubuh pada manusia. Terus ada testis. Testis ini adalah organ yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Nah, terletak di skrotum. Terus ada epididymis. Epididymis ini di bagian sini ya teman-teman. Epididymis ini adalah saluran panjang yang terletak di belakang testis. Ini berfungsi sebagai tempat penyimpan sementara sperma. Terus ada vas deferens. Vas deferens ini saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra melalui vesikula seminalis. Terus ada vesikula seminalis ini. Itu saluran kelenjar yang menghasilkan cairan yang kayak menghasilkan cairan kayak fruktosa yang memberi energi pada sperma. Terus ada kelenjar prostat. Ini. Kelenjar prostat itu menghasilkan cairan yang membantu menjaga pH sperma dan meningkatkan mobilitas sperma. Terus ada kelenjar Cowper, itu menghasilkan cairan bening yang melumasi uretra dan menetralkan sisa urin asam sebelum ejakulasi. Terus yang terakhir ada uretra ini. Uretra ini saluran akhir yang mengalirkan sperma dan urin ke luar tubuh. Nah, itu saja fungsi-fungsi dari bagian pada organ reproduksi pada laki-laki. Selanjutnya kita akan menjelaskan organ reproduksi pada perempuan. Oke, kita langsung aja ke organ reproduksi pada perempuan. Yang pertama itu ada vulva nih teman-teman. Vulva. Di sini ada klitoris. Klitoris itu ini. Klitoris itu adalah organ kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Terus ada labia minora dan labia majora. Ini labia minora dan ini labia majora. Nah, labia majora dan labia minora ini adalah lipatan kulit yang melindungi bagian dalam alat kelamin. Terus ada lubang vagina. Vagina ini adalah alat reproduksi dalam sebenarnya teman-teman. Biasa disebut juga dengan organ hubungan seksual pada perempuan. Selain itu juga vagina ini berfungsi sebagai jalan lahirnya bayi yang sudah siap dilahirkan teman-teman. Terus langsung kita masuk ke organ dalam. Vulva itu tadi adalah organ luar ya teman-teman. Nah, jadi ada cervix. Cervix ini, cervix di sini. Cervix atau biasa disebut juga dengan leher rahim ini menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim.
Nah, selain itu juga, serviks ini berfungsi juga untuk menghalangi bakteri yang masuk ke dalam rahim. Terus ada uterus. Uterus ini adalah rahim ya teman-teman. Uterus ini tempat perkembangan janin. Selain itu, rahim atau endometrium itu akan mengalami peluruhan setiap bulannya yang biasa kita sebut dengan menstruasi. Mengapa itu bisa terjadi? Karena sel telur itu tidak dibuahi oleh sel sperma. Lain lagi kalau sel telur dibuahi, maka akan terjadilah kehamilan yang akan terus berkembang menjadi bayi di rahim. Terus ada tuba falopi ini ya. Tuba falopi ini tempat bertemunya sel sperma dan sel telur. Terus terakhir ini ada ovarium. Ovarium ini tempat menghasilkan satu sel telur setiap bulannya dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, itu saja fungsi-fungsi dari organ reproduksi pada perempuan. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.